Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Fazira, NPM 21082600076. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas hipnoterapi, di mana tugasnya adalah membuat mind mapping mengenai hipnoterapi. Baik, untuk penjelasan yang pertama. Jadi hipnoterapi itu adalah terapi yang menggunakan hipnosis untuk membantu individu dalam mengatasi masalah medis, masalah mental, fisik, maupun emosionalnya yang mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, apa itu hipnoterapi? Yang pertama, hipnoterapi itu adalah dia mengelola masalah mental mengenai stres, trauma, atau anxiety. Kemudian dia juga dapat mengubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik, seperti bisa merokok, minum alkohol. Kemudian dia dapat mengurangi nyeri fisik pada kondisi medis tertentu. Nah, ada yang menjadi perbedaan dari hipnosis dan juga hipnoterapi. Nah, hipnosis itu adalah kondisi mental yang rileks, sedangkan hipnoterapi itu adalah terapinya atau pengaplikasiannya dalam terapi. Nah, untuk definisi sendiri, hipnosis itu adalah proses untuk mengakses pikiran bawah sadar. Tujuan dari hipnosis itu sendiri yang pertama dapat membantu dalam mengubah pola pikir ataupun perilaku seseorang. Nah, kemudian ada dasar ilmiah mengenai hipnoterapi. Yang pertama itu adalah terdapat efek pada otak, yaitu mempengaruhi aktivitas otak terkait dengan kontrol kesadaran, emosi, ataupun fokus. Nah, untuk penelitian klinis terkait hipnoterapi ini sebelumnya sudah pernah dilakukan dan terbukti efektif untuk kondisi medis ataupun mental seperti kecemasan, insomnia, ataupun sindrom iritasi usus besar atau IBS. Nah, tahapan dari hipnoterapi sendiri, yang pertama itu ada namanya induksi. Induksi ini adalah proses membimbing pasien untuk memasuki kondisi rileks melalui teknik pernafasan ataupun visualisasi. Yang kedua, teknik deepening atau pendalaman. Teknik deepening ini untuk memperkuat kondisi hipnotis agar lebih fokus pasiennya. Yang ketiga adalah saran ataupun intervensi. Jadi hipnoterapis ini memberikan sugesti yang akan relevan dengan tujuan terapi. Contohnya kalau misalkan Anda akan merasa lebih percaya diri pada setiap harinya, seperti itu. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah terminasi, yaitu mengakhiri sesi, kemudian akan mengembalikan klien itu ke kondisi yang sadar. Teknik hipnoterapi yang paling umum digunakan itu ada 4. Yang pertama ada visualisasi. Nah, visualisasi itu membayangkan situasi positif yang juga akan mempengaruhi pikiran si klien. Yang kedua adalah sugesti langsung, jadi memberikan perintah verbal yang jelas kepada pasien. Kemudian ada regresi hipnosis. Nah, itu membawa pasien ke masa lampaunya. Kemudian ada yang terakhir manajemen nyeri, yaitu mengatasi rasa sakit kronis dengan cara relaksasi. Nah, untuk manfaat dari hipnoterapi sendiri itu beragam. Yang pertama, bagi kesehatan mental. Untuk kesehatan mental, hipnoterapi dapat mengatasi kecemasan, stres, dan juga depresi ringan. Kemudian, dalam perubahan perilaku dan kebiasaan, contohnya dapat mengurangi atau menghentikan kebiasaan buruk. Seperti dia dulunya kebiasaannya merokok, itu menjadi berkurang atau tidak sama sekali. Kemudian, manfaat untuk kesehatan fisik dapat mengelola nyeri kronis, seperti migrain ataupun artritis. Nah, kemudian siapa yang akan atau dapat melakukan hipnoterapi? Nah, yang pertama itu adalah praktisi hipnoterapi. Dia terapis yang telah bersertifikat dengan telah melakukan pelatihan khusus hipnoterapi. Kemudian yang kedua itu psikolog ataupun psikiater. Jadi dia itu adalah tenaga profesional kesehatan yang telah menggunakan hipnoterapi ini sebagai pendekatan tambahan. Terus yang terakhir itu biasanya ada persyaratan legalnya, yaitu peraturannya itu bervariasi di setiap negara dan umumnya membutuhkan sertifikat resmi. Nah, untuk efektivitas dan kontroversi dari hipnoterapi juga ada. Yang pertama untuk efektivitas. Jadi efektivitas ternyata hasilnya itu efektif untuk banyak kondisi mental dan fisik. Nah, kemudian respon dari terapi hipnoterapi ini berbeda-beda bergantung pada tingkat sugestibilitas dari individu itu sendiri. Nah, untuk kontroversinya banyak orang yang salah persepsi dan adanya batasan medis. Jadi hipnoterapi ini sebenarnya tidak dapat menggantikan pengobatan medis yang konvensional karena dia hanya tambahan aja. Nah, untuk resiko dari hipnoterapi, yang pertama, trauma emosional bisa terjadi jika proses ini dilakukan
tidak dilakukan secara benar. Kemudian sugesti yang salah itu juga dapat memperburuk kondisi mental pasiennya dan tidak direkomendasikan untuk individu atau orang dengan kondisi masalah psikosis atau skizofrenia kayak gitu. Nah, kemudian apa kesimpulan yang akan kita peroleh dari hipnoterapi ini? Nah, jadi secara sederhananya hipnoterapi itu adalah alat yang kuat untuk membantu mengatasi berbagai masalah fisik, mental, ataupun emosional pasien. Namun efektivitasnya juga tergantung pada profesionalisme terapisnya sendiri dan bagaimana respon individu itu terhadap terapi, apakah dia menerima secara terbuka atau tidak. Jadi edukasi dan pemahaman yang tepat itu juga penting ya dalam mengurangi stigma negatif tentang hipnoterapi. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.